Mungkin kalau boleh saya ambil contoh di dunia ya, di negara lain, karena di Indonesia belum cukup umurnya untuk menjadikan suatu studi tertentu untuk hal ini. Mungkin kalau boleh saya bercerita tentang hasil research yang dilakukan oleh Morningstar di tahun 2023 untuk kinerja tahun 2022 atas 8.000 reksadana di Eropa, di mana 2.000 dari reksadana tersebut adalah reksadana berbasis ESG. Hasilnya untuk kinerja jangka pendek, jadi yang di bawah 1 tahun, itu memang kalah Mas David dibandingkan dengan reksadana yang tidak ada ESG-nya atau tradisional. Tapi kalau ditarik jangka pendek jangka menengah hingga panjang, jadi 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun, rata-rata kinerja reksadana berbasis ESG tersebut itu lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana yang tradisional bahkan. Nah, jadi mungkin ini sesuatu mindset yang kita juga perlu rubah juga gitu ya, bahwa memang kita paham bahwa di dunia investasi ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya return gitu. Nah, tapi ESG sendiri kalau bisa mungkin kalau saya ambil angle yang sedikit berbeda, reksadana berbasis ESG itu bisa dilihat sebagai thematic investment. Kalau namanya thematic investment, pasti akan ada cycle-cycle di mana dia perform, bisa cycle-cycle juga di mana dia underperform. Ini adalah kasus untuk reksadana ESG itu. Kenapa yang jangka pendek dia underperform? Karena nature dari ESG menyebabkan reksadana investasi ESG pada umumnya itu kan akan tidak masuk ke certain sectors. Nah, jadi kalau di saat itu sektornya justru perform, otomatis dia pasti akan ketinggalan. Gitu. Jadi itu ada sedikit mindset yang kita harus rubah gitu ya. Tes. Jadi memang alam sudah mengajarkan ya kita nanam pohon aja nggak bisa setahun jadi ya gitu ya. Jadi memang seperti itu kali ya. Iya, itu betul sih. Apalagi juga mungkin mungkin satu hal juga yang perlu dipahami adalah ESG itu perlu dilihatnya itu sebagai salah satu tools dari risk management. Gitu. Jadi itu bukan sumber alfa, tapi sebagai alat bantu untuk memitigasi risiko. Mungkin itu mindset yang kita harus juga coba tanamkan kepada para investor. Kenapa saya bisa bilang itu risk management? Karena ESG ini kan 3 faktor ya, environmental, social, dan juga governance. Perusahaan-perusahaan yang menjunjung tinggi 3 aspek ini, jadi misalnya menjaga karbon emisinya, mengolah limbahnya dengan baik, kemudian perusahaan-perusahaan yang juga menjaga dampak negatif terhadap sosial, ataupun melakukan tata kelola yang baik, biasanya umumnya ya kontroversi kan terhindar, atau minim lah risiko kontroversi. Nah, di dunia investasi kontroversi identik dengan volatilitas. Terlalu risky lah. Terlalu risky gitu. Dan biasanya investor kan suka lari gitu, nggak suka gitu dengan volatilitas. Nah, jadi dengan penerapan ESG yang baik, volatilitas ini dapat dikurangi sehingga harga sahamnya pun diharapkan juga bisa lebih baik dan tidak terlalu volatile. Makanya returnnya kelihatannya juga jangka panjang.